Gini. Ada tang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pengurus cabang Muhammadiyah Majelis Tabligh beserta anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Purwodadi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir bermuajahah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang al-Islam, yang kita tentu setiap saat akan berusaha agar hari besok lebih baik daripada sekarang ini. Kita sudah masuk awal bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Kalau di bulan miladiah itu Januari. Kemarin kita sudah menyaksikan. Kalau di Bandar Jaya itu ramai itu, ya. Kalau di sini enggak, ya. Ya. Nah, kita pergantian waktu, baik apakah itu hari, bulan maupun tahun, baik kita sebagai muslim itu dijadikan momentum untuk muhasabah, ya, untuk evaluasi, bukan diisi waktu itu dengan sesuatu yang hura-hura, ya. Saya mengajak ingat apa sih tugas dan tanggung jawab kita sebagai muslim ke depan. Ini yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, peningkatan islamisasi diri, itu yang pertama. Jadi kita ini kalau dalam berdakwah di Majelis Tabligh, ya, sebelum kita ini mendakwahkan Islam, memahamkan Islam kepada jamaah, maka kita harus paham dulu. Maka kita harus punya usaha-usaha untuk menambah nutrisi pengetahuan, ya, sehingga pengetahuan kita itu setiap saat bertambah. Karena di lapangan itu yang saya rasakan di dalam dunia dakwah itu banyak persoalan-persoalan yang kita memang perlu jawaban, ya. Dan kita wajib untuk menambah, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya, mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu ayat ini populer karena memang ayat ini terjadi pada masa ketika orang-orang Yahudi itu berbondong-bondong masuk Islam. Mereka tuh nawar kepada Nabi untuk mau melakukan
kebiasaan yang sudah mereka lakukan di zaman mereka itu menjadi Yahudi. Lalu teguran ayat ini adalah agar kalau kita sudah Islam, maka kita harus betul-betul secara totalitas memahami agama dan mengamalkan agama. Itu. Jadi untuk mengamalkan itu perlu ilmu. Maka kita di forum ini kita bukan hanya sekedar nanti setelah kajian kita diskusi, kita belajar bersama bagaimana kita menyamakan pengetahuan, ya. Karena tidak menutup kemungkinan apa yang saya tahu itu sedikit daripada apa yang tidak saya tahu, ya. Nah, muslim yang kafah itu yang seperti apa? Yang perlu kita persiapkan. Setidaknya ada 10 karakter muslim kafah yang kita sebagai dai harus kita miliki, ya. Yang pertama adalah seorang dai, seorang muslim itu harus memiliki yang disebut dengan salimul akidah. Jadi akidahnya itu harus selamat, lurus, bersih dari segala sesuatu yang mengotori akidah atau keyakinan. Jadi setiap pribadi kita harus memiliki akidah yang bersih dari TBC. Ustadz Zainal paham TBC? Apa TBC, Ustadz? Tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul itu apa? Tahayul itu keyakinan, kepercayaan yang didasarkan atas hayalan. Kalau akidah kita Islam itu sumbernya wahyu. Tapi kalau tahayul sumbernya hayalan. Daya hayal. Kalau bid'ah itu apa bid'ah? Bid'ah itu kalau dalam bahasa Arab yang khusus ulama memberikan definisi terkait dengan agama adalah azyadah wa nuqsan fiddin, tambahan dan pengurangan dalam urusan agama, ya. Itu dalam artian syariat, ya. Kalau dalam arti bahasa, bid'ah itu perkara baru yang sebelumnya nggak ada contoh. Nah, kalau ini kalau secara bahasa ini bid'ah karena zaman dulu nggak ada. Tapi kalau para ulama mengatakan jangan melakukan bid'ah, itu yang dimaksud bukan ini, karena ini bukan agama. Yang dimaksud ulama jangan melakukan bid'ah itu adalah jangan merubah agama, baik nambah aturan atau mengurangi aturan, nambah keyakinan atau mengurangi keyakinan. Nah, itu bid'ah yang dimaksud ulama gitu. Kalau mobil, pesawat itu secara bahasa memang bid'ah, barang bid'ah itu, tapi itu bukan dimaksud ulama, bukan itu yang dilarang, ya. Jadi katanya sama tapi kalau penempatannya beda, itu beda. Kayak contoh bunga. Bunga itu kalau ke bank duit. Itu. Mana bunganya? Duit keluar itu. Tapi kalau ke kebun, mana bunga? Ditunjukkan ini bunga mawar, bunga melati, kan? Gitu. Kalau ke tumbuhan pasir, mana bunganya? Telek kucing. Gitu. Mana bunga desa yang muncul perempuan cantik, kan gitu. Jadi kalau ulama bilang bid'ah itu maksudnya tambahan dan pengurangan dalam agama, sehingga dalam hal keyakinan kita tidak boleh merubah. Nah, ya. Keyakinan kita harus murni, bersih, ya. Yang selanjutnya hurufat. Hurufat itu apa?
hurufat itu menghubung-hubungkan satu perkara dengan perkara yang lain yang tidak masuk akal. Misalkan begini, ada kupu-kupu masuk rumah, dipercayai nanti ada tamu. Nah itu namanya hurufat. Nggak ada hubungan. Kupu-kupu sama tamu itu nggak ada hubungan, tapi dihubung-hubungkan. Nah itu namanya hurufat. Nah orang Islam tidak perlu percaya dengan yang seperti ini. Punya anak kuntetan. Kuntetan itu bahasa Indonesia apa? Orang lemu-lemu kayak Kang Ustadz Supono ya, lo kan lemu gue. Anaknya kok kuntet gue kapotan jeneng gue ya, kapotan jeneng. Akhirnya apa? Diselamati. Tapi bukan Mbah Slamet sing viral TV kayak. Diselamati karena kapotan jeneng. Sing jenengane Abdurrojak diganti Slamet gitu ya. Karena men orang kapotan jeneng. Nah itu namanya hurufat. Isine kontreten kurang gizi aslinya itu karena ketahuan jeneng gitu. Nah, orang Islam tidak boleh seperti itu. Karena keyakinan kita itu tidak seperti itu. Jadi umat Islam itu wajib memiliki akidah tauhid. Bahkan dalam sejarah dakwah Nabi itu ngurusi tauhid ini 13 tahun. Yang 10 tahun dia membahas masalah syariat muamalah. Jadi tauhid itu penting. Kenapa akidah itu wajib kita bangun dengan kuat? Karena memang akidah itu pandasinya agama. Kalau bangunan pandasinya. Kalau kuat pandasinya berarti setinggi dan seberat apapun bangunan di atasnya akan mampu ditopang. Tapi kalau akidahnya itu melempem dan rusak, maka sebagus apapun bangunan itu akan runtuh. Kita bangun hotel di atas lumpur, ambruk gitu. Itu kalau orang beragama tidak memiliki akidah yang kuat. Maka kewajiban kita urusan akidah wajib kita pelajari, wajib kita pahami, ya. Baru itu masuk ke dalam muslim kafah. Yang kedua, sahihul ibadah. Setiap diri muslim itu harus benar ibadahnya. Ya. Jadi orang ibadah itu harus benar, baik dan benar. Ya. Para ulama sudah memberikan syarat bahwa suatu amal ibadah itu akan berpahala dengan 2 syarat. Tanpa 2 syarat ini dipenuhi, maka amal itu enggak diberi pahala. 1, ikhlas. Yang kedua, mutabaah. Ya. Matur nuwun Ustaz. Minumnya nanti belakangan. Ini Mary orang. Ya. Syaratnya berapa, Ustaz? Ibadah 2. 1 ikhlas, yang kedua mutabaah. Jadi seikhlas apapun ibadah kita, kalau caranya nggak ngikut tuntunan Nabi, itu nggak diterima. Ya. Misalkan sholat, tuntunan sholat itu kalau takbir angkat tangan nggak? Angkat tangan, Allahu Akbar. Pengen semangat, angkat kaki, Allahu Akbar. Padahal ikhlas, kuat ngangkat sikil situ angkat. Nah itu nggak mutabaah. At-tahiyatu lillahi wa sholawatu thayyibat udah innaka hamidul majid qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Salatnya bener gue. Kan ikhlas. Baca Quran apik. Ya, tapi waktu baca Quran waktu tahiyat. Nah, itu kan enggak mutabaah. Maka mutabaah ikut tuntunan Nabi itu
menjadi syarat. Ya. Maka untuk kita bisa ikhlas, untuk kita bisa benar ibadah kita perlu ngaji lagi. Siapa tahu ibadah kita ini bermasalah gitu. Saya bawa 2 buku ini. Tarjih ini di kalangan Muhammadiyah nanti. Ini Puslan Tarjih jilid 1, ini yang dicetak di jilid 3. Tapi ini hasil tanfisnya. Ini masalah sholat. Karena yang di sini ini ada tuntunannya, di sini juga ada. Cuma lebih lengkap yang ini. Kenapa kok dikasih lengkap? Karena memang yang ini tidak bisa menjawab persoalan. Karena di Muhammadiyah sudah ada yang mempraktekkan ibadah sholat itu tidak sebagaimana yang di sini. Gitu. Sehingga kita perlu belajar lagi yang ini. Maka nanti kajian berikutnya nanti kita mencoba untuk belajar bersama. Ya. Buku Tarjih. Ya. Kemudian saya punya kitab Bulughul Maram. Ini. Kalau di Bandarsari, Panangratu, saya 2 kali sebulan. Jadi kalau habis maghrib sampai Isya itu kajian umum. Kajian umum untuk orang-orang yang nggak bawa buku kayak gini. Tapi temanya sama. Misalkan pertemuan pertama bab wudu. Yang saya bahas kitab Bulughul Maram, cuman umum gitu, artinya apa? Tidak menerjemahkan satu-satu. Ya. Jadi umum bagaimana yang sesuai dengan hadis yang sahih. Saya kasih perbandingan dengan tarjih. Nanti habis Isya itu Pak kiai-kiainya, ustadznya itu bareng-bareng sama saya menerjemahkan kitab ini yang gundul-gundul ini. Dalilnya di apa namanya? Diterjemahkan per kata. Tujuannya apa? Tujuan nanti di setiap masjid Muhammadiyah itu ada kiai, ada ustadz yang memang dia bisa baca kitab kuning, ya. Walaupun kita memang langsung praktek. Kalau kita di pesantren kan terlalu lama, jadi kita bareng-bareng praktek, ya. Itu nanti diusahakan di sini juga seperti itu nantinya. Sehingga saya datang dari Bandarjaya ke sini ini tidak habis waktu. Kalau pengajian yang sifatnya motivasi, penguatan, itu ustadz yang lain saja. Ya. Artinya bisa baca kitab Riyadhus Shalihin, bisa kitab yang. Tapi kalau Bulughul Maram ini kan kitab hukum, hadis tentang hukum, dari hukum ibadah maupun muamalah. Dan ini di sini ada yang sahih, ada yang dhaif. Sehingga kita nanti punya wawasan. Kalau ada yang berbeda dengan kita itu kita tidak menyalahkan. Karena memang ada yang dijadikan pedoman. Tetapi kita punya prinsip, punya pilihan gitu. Seperti itu. Nanti kita belajar nahwu sorobnya saya kasih tahu sedikit-sedikit. Ya. Sehingga dai kita berkualitas, ya. Bisa baca kitab kuning. Wah, sing gondrong yo angel gondol ya. Bisa. Agama itu mudah ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Tuh. Kalau pengen bisa baca kitab kuning yang putih dikasih kuning aja kertasnya itu. Jadi itu kuning. Nanti kedepannya seperti itu. Jadi kajian kita tematik ya. Jadi misalkan kalau saya sebulan sekali ke sini dijatah sebulan sekali ya dibuat tema aja nanti oleh Majelis Tabligh. Pak besok pembahasannya bab khusus bab wudu. Selesaikan di kitab Bulughul Maram dan Tarjih. Diselesaikan satu pertemuan itu. Ya. Kemudian kalau waktunya sisa, yang lain-lain boleh
diskusi apa yang dipermasalahkan di masyarakat dan butuh jawaban. Nah, itu nanti saya bantu ya. Sehingga ibadah kita itu nanti di masyarakat itu betul-betul memiliki landasan yang keilmuan yang jelas gitu. Ada bukunya, ada kitabnya gitu. Karena banyak sekali kita wudu aja orang kita masih banyak yang belum benar sesuai dengan hadis. Jangankan ditarjih di Bulughul Maram aja nggak cocok gitu. Maka kita perlu belajar bareng-bareng. Saya pikir kalau setuju sepakat minimal satu masjid punya buku satu. Jadi siapa yang ustadz yang udah bisa baca gondrong pegang satu. Nanti kita terjemahkan. Kalau perlu tanya nahunya saya kasih ilmuin nahunya. Kalau tanya sorofnya kita kasih. Tapi setidaknya bisa tahu arti di buku ini. Kalau ditelateni, insya Allah 3 tahun selesai. 3 tahun, gitu. Tapi syaratnya ya 4 kali sebulan. Gitu. Sampai Muktamar Muhammadiyah di mana? Di Medan nanti kitab Bulughul Maram selesai. Nanti kita kaji kitab yang lebih tebal lagi. Ya, nanti sampai kitab Syafi'i ya nggak apa-apa. Gitu. Mumpung kita bisa ketemu. Ya. Kalau masalah capek, saya capek juga wong dari Bandarja ke sini. Ya. Tapi saya demi untuk kelangsungan dakwah kita berbagi. Artinya betul-betul yang hadir ini besok wajib hadir gitu. Jangan sampai wah pembukaannya rame terus ngesuk hari telu gitu. Gitu. Jadi kita itu Haji. Ya. Itu seperti itu. Nah, kalau kita belajar dengan tekun, telaten itu insya Allah agama itu mudah. Gak mungkin agama itu sulit dipahami. Gitu. Agama itu mudah. Untuk memahaminya, si angel ngelakoni gitu loh. Nek memahami gampang. Jadi kita berusaha untuk ibadah itu ikhlas dan juga benar. Ayat hadisnya para ustadz sudah paham. Ayat tentang ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu udah. Ayat tentang itiba Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Nah, kalau orang mengikuti Nabi Muhammad, maka akan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita ngikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, kita dicintai Allah dan kesalahan kita akan diampuni. Itu. Nah, itu wajib dimiliki oleh setiap muslim. Apapun organisasinya. Jadi kita di Mekah nggak ada Muhammadiyah misalkan, ya tetap prinsip itu harus kita pegang. Kalau di Saudi Arabia kan nggak boleh organisasi di ini. Semua itu dipegang negara. Gitu. Kalau Indonesia kan bukan negara Islam sehingga sesuatu yang nggak bisa ditangani oleh negara kita tangani. Termasuk amanat undang-undang negara pun nggak mampu. Muhammadiyah yang mampu. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi negara nggak punya panti asuhan negeri. Yang ada panti asuhan Muhammadiyah gitu. Negara orang tua, Muhammadiyah tua. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab negara. Tapi negara itu nggak mampu bikin SLTA setiap kampung. Nek orang direwangi Muhammadiyah, blon kabeh kuwi. Gitu. Yang ketiga, mati nul huluk. Setiap kita itu harus memiliki akhlak mulia. Jadi muslim yang itu harus memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulia, akhlak yang buruk itu dipelajari dengan kitab akhlak.
Yang keempat, musaqqaful fikr. Wawasannya luas. Jadi orang Islam itu harus luas wawasannya. Tidak boleh sempit. Memahami hukum pun beda. Ya. Kalau orang yang sempit memahami hukum itu hitam putih. Gitu. Hitam putih. Jadi saya punya teman, karena mungkin dia ilmunya masih sedikit, ketika ada ayat hadis yang sifatnya perintah, maka semua dihukumi wajib. Gitu. Ketika ada hadis dan ayat yang melarang suatu, semua dihukumi haram. Gitu. Padahal dalam konteks hukum syara, tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Ada perintah yang hukumnya sunat. Nah, contohnya misalkan idza dakhala ahadukum masjida falyarka bi rak'atain khafatain. Kalau kamu masuk ke masjid, maka hendaklah sholat sunat 2 rakaat. Itu kan perintah, tapi hukumnya sunat. Tapi jangan kayak di daerah saya sana. Itu kemarin saya khutbah di Kota Gajah. Khutbah di Kota Gajah itu ada orang 2 itu sholat tahiyatul lapangan. Gitu. Ya, waktu sholat Idul Adha kemarin, gitu. Padahal hadisnya kan idza dakhala ahadukum masjid, gitu, bukan lapangan. Gitu. Mungkin karena nggak pernah sholat di lapangan ya, biasa sholat di masjid, terus dolan oleh kancane, pas hari raya nang lapangan melu mbok kayak gue, biasanya gitu. Nah itu kan orang yang mungkin ilmunya kur melu-melu tok. Aku biasanya seorang hari raya ki sholat 2 rakaat nang masjid, ya. Nang lapangan juga dia sholat 2 rakaat sebelumnya. Jadi harus luas wawasannya, ya. Ya kayak kasus Kedahlan. Kedahlan dulu waktu melusak arah kiblat itu kan diprotes sampai langgarnya dirubuhkan. Karena yang protes yang berhubungan tuh wawasannya nggak luas. Di Quran itu kalau kita sholat harus menghadap kiblat Ka'bah. Di hadis, di fikih kalau sholat nggak menghadap kiblat itu tidak sah karena jadi syarat. Nah masjid besar gede itu dilurusin, dirubuhin. Kenapa yang ngerubuhin nggak luas wawasannya? Tapi kalau orang belajar ilmu falak, ilmu hisab, tahu mana arah Ka'bah. Termasuk yang bangun musola ini wawasannya nggak luas. Nanti masjid tabligh dikasih garis, dikasih tanda itu. Itu di Quran ada. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan berjalan dengan hitungan. Jadi ada relnya. Ar-Rahman. Jadi sesuatu yang berjalan dengan hitungan, dengan teratur itu bisa dihitung. Ustaz Sumin. Dengan matahari berjalan dengan teratur, lahir jadwal waktu sholat. Dengan bulan berjalan dengan teratur, lahir kalender. Itu ilmu pengetahuan. Coba ada nggak barang yang teratur nggak bisa dihitung? Nggak ada, semua bisa dihitung. Maka orang bikin kalender itu karena bulan teratur jalannya. Jadwal waktu sholat bisa tepat. Kenapa? Karena matahari berjalan dengan tepat. Nah sekarang kapan matahari berjalan di atas Ka'bah? Kelihatan di atas Ka'bah. Bulan Mei sama bulan Juli. Jadi orang dari model itu kompas, mau balik Muhammadiyah bisa menggunakan Rasdul Kiblat. Matahari akan melintas di atas Ka'bah Istiwa Azam itu terjadi pada 28 Mei atau 27 Mei. Jam berapa itu? Jam 4 sore. Lewatnya berapa menit? 17 menit.
Jam 4 lewat 17 menit itu tegakkan tongkat. Arah bayangan itu mengarah ke Ka'bah. Kok jam 4 lewat 17 menit? Iya, karena pada jam 4 sore di kita di Arab Saudi sana itu masih duhur. Jadi jangan kayak orang santri yang di Sukanegara, kiainya Jumatan di Mekah katanya. Padahal santrinya sarjana. Saya bilangin sama teman saya itu, kamu itu sarjana, masa nggak luas pikirannya? Kita sama Arab Saudi selisihnya berapa jam? 4 jam 21 menit selisih kita dengan Arab Saudi. Lebih dahulu melihat matahari. Nah sekarang logikanya begini, kalau di kita ini zuhur, di Arab kan masih jam 8 toh. Nah kalau kita asar, di sana kan baru zuhuran. Lah kiaimu Jumatnya kapan? Itu kan kelihatan dia itu tidak memahami ilmu pengetahuan. Maka kalau di Muhammadiyah, kalau ada masjid garisnya menceng itu jangan kaget, karena itulah arah kiblat. Oh, masjid Muhammadiyah menceng-menceng kayak wonge gitu. Paling itu diprotes karena dia nggak punya ilmu. Jadi nanti begitu caranya, dicatat bulan Mei. Akhir Mei ya. Terus bulan Juli itu pertengahan Juli, tanggal 15 atau tanggal 16. Itu matahari akan lintas di situ. Jam berapa itu? Jam 16 lewat 28. Jam setengah 5 itu. Itu tegakkan. Durasinya cuma 5 menit. 5 menit itu dia bertengger itu. Di Bandar Jaya saya sudah meluruskan 2 masjid. Masjid besar Al-Azhar sama yang di SMK itu yang sudah saya betulkan, masjidnya dirubah bangunannya itu karena orang itu nggak mau digeser-geser itu. Kan saya tawarin, ya nggak, ini bangunannya nggak usah dirombak, cukup dikasih garis. Orang nggak marem, nggak lah, capek geser-geser gitu. Akhirnya mau masjidnya dibongkar oleh masyarakat, kemudian tadi ada yang protes, nggak percaya. Saya buktikan, coba beli kompas kiblat. Terus masjidnya itu kan ada tiang begini di emperan itu. Jam 4 sore lewat 17, coba yang di depan masjid itu kan ada tong jahit. Coba Mas, nanti tolong digaris mana arahnya. Nanti kalau sudah digaris, saya kasih tahu masyarakat, tokoh di situ kasih tahu. Saya bawa alat kompas kiblat. Betul. Pas sore itu digaris, saya datang, saya pakai alat kompas kiblat, dilurusin, pas dengan kompas itu, baru orang percaya. Akhirnya masjidnya dibongkar. Itu di belakang hotel BBC itu ada masjid Al-Azhar, masjid besar itu. Tadinya ada yang menolak, ya, karena wawasannya sempit. Gitu. Ada yang mengatakan ya yang penting niate lah gitu. Niate, asal niate kita menghadap kiblat sudah sah gitu. Ya kalau orang nggak tahu ilmunya ya nggak masalah, tapi kalau udah tahu ilmunya ya nggak boleh gitu. Sampai terjadi di Masjid BTN di Humas Jaya, imamnya mengkiblat, makmumnya ngulane sing ora cocok patesan gitu. Iya, jedotan itu. Kalau nggak percaya ke Humas Jaya sana. Itu imamnya sudah sepakat, imamnya itu. Tapi jamaah-jamaah yang nggak pernah pengajian protes. Gitu. Sholat kok menceng-menceng gitu. Sebenarnya kan niate gitu. Itu kayak seperti orang haji, orang itu ilmu. Bali haji sholatnya ngadep ngetan. Pak Haji kok sholatnya ngadep ngetan? Oh, iki urung tau menganah nang pekake bebas. Bebas nggih Pak Ustaz ya? Bebas kan? Iya. Tadi nyalahna sing negor malahan. Pokoke ora luas wawasane ora tau munggah haji. Ana Mekah kayak bebas. Penting niate. Dikiranya Allah itu di Ka'bah. Dikiranya itu.
Jadi kita menghadap ke Ka'bah itu bukan Allah itu di Ka'bah, itu bukan. Itu sebagai bentuk ketaatan kita agar kita menghadapkan ke arah. Yang selanjutnya qawiyul jism. Orang Islam itu harus sehat badannya. Nah, jadi kalau kita ini di Islam ini hampir semua aktivitas ibadah kita menyehatkan. Salat kita, wong sing ora tau salat iku surem. Ya ora tau raup lho, ora tau wudu gitu. Kalau kita ahli salat, ahli ibadah, cerah. Eneng masalah ya alas gampang masalah gitu. Enak sing iso nyelesain dhuwur kan gitu. Ya aja jabahun kayak contohnya. Karena masalah walaupun beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Gitu. Gitu. Ya sholat yang sehat itu seperti apa? Sesuai dengan sunnah. Itu semua gerakan sholat itu menyehatkan. Ada peneliti, seorang profesor meneliti gerakan sholat sampai dia mengatakan manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Iya, orang sering sholat itu orang yang boyok, sing pikirannya cumpet itu bisa hilang karena sujud itu. Ya. Orang senam itu kan sebelum senam kan pemanasan, tengok-tengok assalamualaikum, hampir semua itu menyehatkan. Puasa menyehatkan. Ustadz Supono ki sehat nek puasa gue. Ora lemu gue. Kelemu gawan apa makan nginum gue. Iya, sehat itu. Sumutasihu, sehat. Maka di zaman Nabi itu dokter ora payu. Ora payu dokter. Sahabat sehat-sehat kabeh. Karena ahli ibadah. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah itu meriang-meriangan wis ketara kaya ora ahli ibadah, ora watus, ora wudu. Makannya teratur gitu. Selanjutnya harisun ala waktihi. Orang Islam itu bisa menjaga waktu. Jadi bisa ngatur waktu karena udah diingatkan wal asri innal insana lafi husrin illa dan seterusnya. Kalau dai Muhammadiyah harus paham. Sebelum lahir Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pengajian selama 8 bulan membahas wal asri. 8 bulan wal asri. Ya. Al-Maun cuma 3 bulan dalam sejarah itu. Jadi wal asri itu kalau dibuka itu, wah luar biasa. Sampai saya baca tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan apa? Kalau lautadabbarun nas hadhil ayat atau hadhihi surah ya, lawasi'athum. Seandainya manusia itu mentadaburi surat ini, maka udah cukup bagi manusia untuk motivasi berbuat kebaikan. Jadi kunci sukses itu adanya di surat wal asri. 1, iman dengan dasar ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Ya. Yang ketiga, dakwah. Ya, dakwah ilallah. Yang keempat, sabar dalam dakwah. Ini enggak merugi hidupnya itu. Kok bisa ya? Orang yang dakwah itu bisa sukses? Bisa. Orang soleh itu baik. Soleh itu wong apik. Salatnya tekun, dikira tekun. Iku kebaikannya dipet dewek. Maca Quran tawa. Dipet dewek Pak, iku wong soleh. Tapi kalau dai itu namanya muslih, mengajak kebaikan. Jadi kalau orang itu mengajak kepada kebaikan, maka kebaikannya bisa dirasakan oleh semua orang. Ustadz Samingun ngajari sholat jenazah. Umpama beliau nggak sholat karena di tempat lain, yang diajari melaksanakan sholat jenazah, maka Ustadz Samingun dapat pahala dari yang. Jadi orang bermuhammadiyah ini lebih unggul daripada nggak bermuhammadiyah. Tapi aku isin dadi wong Muhammadiyah, urung dadi wong apik.
Nek wong sempurna iku ora eneng. Aku pengen ngerti wong sing sempurna kayak siapa Jal? Apa kayak Yunus sempurna ya gue? Ora. Kalau menunggu orang sempurna itu nggak ada yang sempurna. Itulah yang disebut dengan saling watawa sobil hak watawa sobi sober. Karena masing-masing pasti punya kelemahan. Jadi jangan khawatir kita di Muhammadiyah ini kita lebih unggul dari yang tidak bermuhammadiyah. Karena yang mereka sendiri egois. Punya ilmu pet dewek, nggak mau disampaikan. Gitu. Pengen selamat dewek. Kalau kita kan pengennya semua bisa selamat. Gitu. Itu kuncinya di wal asri. Jadi kita harus bisa menjaga waktu. Jangan dibuang waktu dengan percuma. Maka caranya bagaimana? Kegiatan kita ini dibuat jadwal oleh Majelis Tabligh. Dibuat jadwal. Pertemuannya mau dibuat berapa kali dalam 1 tahun ini. Terus tema yang mau dibahas apa. Itu nanti pengisinya siapa, dievaluasi. Sehingga enggak terbuang. Kalau kita ngundang nanti Ustadz Adi Hidayat datang ke sini, kemahalan biayanya itu. Iya, paling ceramah ya cuma kasih motivasi kan. Tapi kalau ini kan ngaji bareng gitu. Yang selanjutnya nomor berapa gue? Nomor 7 munazzamun ala syu'nihi. Tertib dalam aktivitasnya. Jadi orang Islam itu tertib. Ciri khas orang Islam yang kafah itu, yang bagus itu tertib. Kegiatannya tertib. Bahkan dicintai Allah. Coba lihat di Quran. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalannya dengan satu barisan seperti bangunan yang kuat. Artinya berorganisasi itu dicintai Allah sebetulnya. Karena berorganisasi itu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Jadi orang menyelesaikan masalah bisa cepat, efektif dan efisien. Itu kalau kita berorganisasi. Ya. Jadi organisasi itu alat untuk mempermudah. Jadi nanti orang Muhammadiyah harus paham bahwa Muhammadiyah itu adalah alat, bukan tujuan. Untuk mempermudah dakwah kita perlu alat. Coba lihat di Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Coba cek di tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan di situ, hendaklah ada dari umat Islam ini satu golongan, firqatan, satu kelompok yang bertugas, yang mengurusi urusan dakwah. Jadi harus urusan dakwah terus berkelompok. Kalau urusan dakwah nggak berkelompok, nggak berjamaah, keteteran. Bisa coba dijadwal jadi imam neng Masjid Al Jihad, masjid anyar-anyar sing paling apik dewek. Anyar apik dewek Al Jihad. Orang duwe kanca. Al Falah minta beliau datang. Masjid Al Darussalam minta datang. Kan kalau dia nggak berjamaah, nggak mungkin kan satu waktu itu bisa dikerjakan. Kecuali di pewayangan Dasamuka itu. Iya, kalau dakwah berjamaah insya Allah. Jadi kalau dakwah berjamaah itu lebih banyak berkahnya, banyak rahmatnya. Dan dengan jamaah itu lebih marem kalau dai-nya banyak. Nek sing isi Ustaz Jabahun, Allah kayak ngomong kayak maning kan begitu gitu. Coba dilukir. Yang di sini tugaskan di Ummul Lesung tugas di Al Jihad gitu. Itu walaupun temanya sama, tapi kalau yang menyampaikan beda-beda orang kan beda ya. Beda. Pengajian sing isi aku terus blenger. Wah, ayar mening gue. Orang liane kan gitu. Nah, ini kita berorganisasi ini juga oleh agama
dibenarkan. Yang agama larang itu kan kalau kerjaan kita, tujuan kita berorganisasi ini menyimpang dari agama, itu yang dilarang. Kalau kerjasama kita, organisasi kita untuk kebaikan itu diperintahkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang enggak boleh kan ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nek kumpul berjamaah nggo kapi kan ya agama memerintahkan. Nah nek eneng wong sing ngomong aku ora perlu mematihan, penting kono akhir ora ditakoni, ya bener. Ora ditakoni. Si takoni apa nang alam kubur? Kubur telu kan? Man robuka. Man nabiuka. Ma dinuka. Kecuali orang Padang sing ora bisa jawab. Karo wong Jawa Timur ora iso mlebu ya. Man nabiuka Muhammad. Man nabiuka Muhammad ora eneng wajib Muhammad. Jadi kalau memang iya betul kayak yang ditanya sama tiga. Kalau orang yang hanya pemahaman seperti itu, maka dalam keislaman dia itu tidak akan pernah maju gitu. Jadi kita organisasi itu diperlukan sebagai alat ya. Selanjutnya adalah itu udah berapa itu tadi? Udah 8 ya. Yang 9 yang ke-8 mujahadul linafsi, bisa mengendalikan apa namanya? Emosi. Jadi kalau orang kita itu usaha yang memang berat itu kan mengendalikan emosi. Banyak orang kita ini kadang-kadang antara keinginan dan kebutuhan itu enggak seimbang. Sinjine kepengen ya ora bisa dibatasi loh, kepengen. Maka kita sebagai orang Islam, keinginan itu ya boleh saja tapi harus diimbangi dengan kebutuhan. Jadi mengendalikan nafsu itu berat. Ya. Hanya orang-orang beriman saja yang bisa mengendalikan nafsu. Yang selanjutnya nafi'un li ghairihi. Jadi bermanfaat bagi yang lain. Itu sebaik-baik manusia itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Jadi perkataan kita, perbuatan kita itu bisa mendatangkan manfaat. Hadirnya dai Muhammadiyah itu bisa manfaat. Masjidnya Muhammadiyah makmur dan memakmurkan. Nah ini udah dirintis sekarang ini di Poncowati, ramai. Di Poncowati itu sekarang ini di Masjid Markas Mansur itu subuh-subuh wong udah teka, eneng 150 itu dari mana-mana datang gitu. Karena sana dibagi sembako. Sembako, wong orang tuh takoni mana Bu dosa nyepedah gue. Ya. Ya nggak apa-apa, yang penting dia itu mau ke masjid. Masalah dia niatnya dia itu nanti urusan kita ada manfaat. Tuh, mesti raman sekarang ulah bludak sampai turah-turah itu empernya nggak muat. Masjid depan pasar itu Punggur ramai. Itu. Kalau di Muhammadah di Masjid Banjarmasin Takwa itu yang jauh dijemput pakai Alphard. Enak sih di Alphard nah orang kan nek. Alphard satu harinya itu sampai 40 jenazah minta disolatkan di situ. Karena satu harinya itu sampai 200 2000 paling sedikit itu 1500 itu jamaahnya itu Masjid Muhammadiyah. Masjid nomor 1, juara nomor 1 nasional. Gitu. Kira-kira masjid kita bisa enggak 1500? Bisa ya, anaknya tambahin akeh. Anaknya tambah akeh. Iya. Jadi hadirnya orang Muhammadiyah itu betul-betul dirasakan. Ya.
Sampai di daerah Nusa Tenggara itu, sekolah Muhammadiyah itu siswanya banyak orang Kristennya. Kan di nyek-nyek, Muhammadiyah siswanya Kristen, kayak sekolah kafir gitu. Tapi kalau kita di Muhammadiyah kan enggak. Loh, Nabi Muhammad dulu dakwah itu, yang didakwahi itu udah Islam belum dulu? Kan belum toh. Persoalan nanti dia itu masuk Islam ya alhamdulillah, enggak juga. Itu kewajiban kita menyampaikan. Kalau kita masuk gereja selawatan malah dari masalah. Gitu. Kadang-kadang orang Muhammadiyah menyekolahkannya ke Kristen. Kalau di Nusa Tenggara orang Kristen malah apal maras Muhammadiyah. Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku. Walaupun di rumah begini-begini tapi sesuai seneng gue. Siapa Tuhanmu? Allah ya gue. Kan orang bisa karena biasa toh. Itu cara dakwah Muhammadiyah. Dan di Papua sana itu waktu kerusuhan sekolah Muhammadiyah enggak dirusak, enggak dibakar. Kenapa? Mereka merasa memiliki hadirnya Muhammadiyah memberikan manfaat. Itulah Islam sebetulnya. Jadi yang dibawa Muhammadiyah itu ajaran Islam. Kalau membantu orang itu enggak usah tebang pilih. Coba Sahih Muslim cek. Orang pezina aja dia itu nolong anjing yang kehausan. Itu dosa zinanya hapus. Tapi nek wong sing ora ngerti agama bahasanya. Orang yang enggak tahu agama itu, yang enggak punya hati, barang sendal. Nang ngasuh kausan wis mati wae. Itu anjing loh. Nah, ini apalagi manusia. Gitu. Jadi insya Allah sekarang ini Muhammadiyah sudah banyak diterima orang. Kecuali kemarin saya dengar di Lenggapura ana sing wedi ngaku Muhammadiyah iki. Wedi. Padahal duniawi mengakui, lagi wedi malah. Kan aneh gitu. Jadi Muhammadiyah ini diakui orang. Ene wong Muhammadiyah 3-4 di kampung iku bisa gawe sekolahan. Tapi nek wong luar Muhammadiyah sekampung gawe sekolahan we rebutan malah dikup nang kiyaine dhewek. Pondokku dewek. Itu begitu. Itu Islam. Aslinya Islam itu seperti itu. Nilai Islam. Makanya kalau kita nanti di dakwah kita semua lini Islam. Bertaninya Islam. Sekarang ada jamaah tani Muhammadiyah. Nah, ini siapa ketuanya? Urane ya, Pak Ustadz Supono Catam. Nah, kenapa kita perlu? Karena kalau orang tani nggak didawahi, itu bisa curang. Lah tanggane iki ngupuk nang dhuwur, dibolongi galengane kowe. Karena dia orang ngerti hukum. Nek ora berhasil, kita menularkan ilmu, dibantu tanggane, men zakat. Jadi nek Muhammadiyah iki nang semua lini iki eneng manfaate. Aja sampai khutbah nang masjid, hadirin yang berbahagia. Berapi-api pidatone. Jamaahane karena lapar, ngantuk deh. Aduh. Oh, bahagia apa mangan urung bahagia. Ya, karena ada kejadian ya, orang khutbahnya berapi-api, jamaahnya mengkeret karena dia lapar. Coba kalau kita ini di Jatam, di ekonomi, kita masuk. Jadi nanti keislaman kita harus betul-betul bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Gitu. Udah berapa itu? 9. Sing 10 apa? Orang ngerti ya? Tuh. Aku lali 10. Sangawe lah aja kakek. 10 guys yang dibahas loh gue. Apa? Ya Salimul Aqidah
sembengi iki dibahas iki rampung. Salimul Aqidah bahwa kitab Tauhid Muhammad bin Wahab. Nah, setahun. Tapi minimal globalnya seperti itu. Kalau itu yang 9 atau 10 itu ada dalam diri kita, itu kedepannya kita bisa menjadi muslim yang luar biasa. Tugas yang kewajiban yang kedua adalah islamisasi keluarga. Jadi setelah kita ini dai Muhammadiyahnya sudah betul-betul muslimnya mapan, maka kewajiban kita adalah keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluarga. Jangan sampai kita ini masuk surga sendirian. Makanya kemarin di pengajian kemarin dari LPCR, nek isa nek duwe anak duwe bojo akeh, salat berjamaah digawa kabeh nang masjid, men rame masjide iki. Diusahakan itu kena isa itu men rame masjid. Ya aja sampai sing mlebu masjid kuwi sing mlebu surga iki bapak ketok. Ya anak bojone mlebu surga lho. Kira-kira sanggup ora ke balik Muhammadiyah iki sae. Waduh bojone men bojone akeh ya nambah. Rame gue. Jadi kita ini gitu. Nanti ranting jumlahnya 5 orang. Bojone bapake wis pira gue 10. Gua anake sanga yo mangkat kabeh wis pira gue. Penuh gue. Tapi memang abot, ngerintis sing iki abot. Nah, min-minnya di momentum tertentu kayak di daerah seperti Raman. Itu Jumat berkah misalkan. Itu subuh itu anak-anaknya, ibu-ibunya datang ke masjid semua itu. Yang ibu-ibu nanti siangnya itu dia paginya masak prasmanan. Gitu. Nanti kalau misalnya kita seperti itu yakin, akhirnya semangat. Masjid Weluna apa? Mangane sate. Mangane sate gue. Jebule sayur terong. Itu Prancis-an itu. Yang pertama harus kayak gitu dulu lah. Gitu. Kayak seneng disit ya lo. Coba di masjid-masjid di Jawa itu, sampai masjid aja sampai 24 jam itu isinya orang mampir di situ. Kenapa? Di masjid itu disediakan tempat untuk istirahat. Gitu. Jadi orang masuk masjid nyaman. Gitu. Itu seperti itu. Kalau kita mau nggak punya duit, masjid Kanawai, masjid Al-Falah Sragen. Nah. Di cabang kita mana yang sudah menerapkan ini? Belum ada ya Pak Ustadz? Semangat kerupuk. Ya. Tapi saya ada ini loh, saya ada punya anak di TKS ya. Itu kalau Jumat berkah itu pagi itu kadang saya ngambil sayuran itu digantung di situ. Jadi ada orang wali murid yang dia punya digantungin sedekah lah istilahnya. Cobalah ditiru itu di masjid kita. Kalau misalnya ibu-ibu subuhnya pagi itu dia punya punya beras, punya gereh, itu gantung kayak ini. Itu kan nanti jamaah kita itu insya Allah dengan hadirnya masjid kita ini nggak pernah kelaparan gitu. Bisa dicontoh itu. Orang kita kan nggak pernah yasinan ya, selamatan. Coba dihitung, wong yasinan gue nek ngundang sedusun iku entek 500.000. Luwih kan? Nah gue wong Muhammadiyah kok pelit temen. Nah sekali-kali kita sing 500 gue iku
dibelanjakan dalam bentuk itu gitu. Sehingga kita itu tidak ada istilah orang Muhammadiyah itu pelit, sedekahnya gitu. Itu kayak gitu. Toh nilainya sama toh. Dia juga bersedekah, kita juga bersedekah, tapi manfaatnya. Coba disiasati oleh pengurus agar nanti warga kita yang pengen sedekah itu dia bisa bersedekah, dan orang yang membutuhkan dia tidak bingung untuk kemana dia mengambil. Itu dimusyawarahkan dengan jamaah. Insya Allah warga kita itu nanti makmur. Tidak ada sampai kita mendengar anak mereka itu kelaparan. Karena di tempat kita itu memang jamaah kita ini jarang sih sugih utang. Lah ya, diomong sugih ambane sepira sawae. Kan orang tempat kita kan mung-mungan. Sekotak rong kotak kayak gue bolak-balik mesti mung sawah. Padahal sukete ora eneng. Wong kotakane kurang meter ya gue ya. Maka dengan cara seperti itulah kita itu bisa berbagi. Ya, bisa berbagi. Insya Allah nanti ukuahnya luar biasa. Ukuahnya erat. Nanti akan menjadi orang lain tertarik masuk Islam. Oh, Islam ternyata orang per teori tok kayak gue. Itu seperti itu. Jadi ya, tempat kita bisa bersedekah walaupun bentuknya seperti itu gitu. Misalnya hari ini jamaah kita di masjid kita ada berapa? Min-minnya ada 15 orang toh, 15 kakak taruhlah ya. Itu kalau setiap Jumatnya ana sing gori ya gori, ana sing gedang ya gedang, pokoknya sedekah. Karena kadang-kadang sing duit gedang orang duit gori, ana sing duit gori orang duit gedang, ya itu keren itu loh. Tapi jadi catat, oh aku nimbang gori ya. Mulai iwak lele. Ya pokoknya adanya kita apa, kita mau berbagi di situ. Itu saya sendiri anak saya di TK Aisyah di Bandarsari begitu. Kira-kira bisa ya kita ya gitu ya. Insya Allah bisa lah disiasati itu. Sehingga jamaah kita di Muhammadiyah ini sejahtera gitu. Tapi Pak Turin ora usah bingung. Oh, payu rawang urung ora payu. Insya Allah tetap rezeki itu ada gitu ya. Jadi islamisasi keluarga. Jadi keluarga dibina oleh kita. Selanjutnya adalah terjun yang ketiga, terjun di dunia dakwah, terlibat. Ya, jadi ke depan kita bersemangat. Kayak semangatnya Ustadz Jabahun ini semangat banget itu. Saya tahu persis beliau itu. Walaupun beliau itu bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit. Nah, ya. Aku orang yang apa-apa nih. Ya. Belum bisa. Ustadz Jabahun itu wani ngetok omah wong. Yuk masjid. Tok tok tok. Oke, selamat, ayo masjid. Wani kayak gue. Nah, aku ora wani. Jadi ada sisi-sisi memang kita itu punya kelebihan. Ada yang memang berani ngajak-ngajak. Saya punya teman tuh di Jemaah Tabligh gitu di Bandar Jaya. Gue nek teka, iku ditutup rumahnya. Rumah ditutup. Aku udah Islam. Aku yasinan katanya. Gitu. Jadi nggak mau datangi sudah ajak ke masjid. Ada juga yang sampai mangkel diludahin itu. Ya ora kapok-kapok teka mengono. Ada yang kayak gitu. Padahal ilmu dia nggak ada apa-apanya. Nah itu kita perlu orang seperti itu di Muhammadiyah. Ya. Ada orang-orang yang memang walaupun secara teori keagamaan tidak dalam, tetapi kesemangatan untuk dakwahnya itu. Karena kalau di Muhammadiyah itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Disalurkan semua. Contoh waktu muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta. Di zaman Pak A.R. Farudin, wong budeg iku tesih kenggo nang muktamar. Cuma dahulu kalau pembukaan muktamar pakai gong. Gue sing di nggo kuwi wong jamaah Muhammadiyah sing budeg kon nabuh gong. Gitu, nabuh gong itu. Sing matane buta iku kon ndamuni pawon. Kan bener orang kompor
bisa beramal kalau di Muhammadiyah itu. Jadi jangan sampai kita di Muhammadiyah dibuat kasta-kasta. Oke sing udah. Kita semua adalah dai. Kita harus wajib terlibat dalam dunia dakwah. Tidak semua sama gitu. Kalau zaman Nabi kan begitu, ada yang sugih tapi ilmunya sedikit aneh. Abdurrahman bin Auf pun sugih banget kayak. Sama apa-apa nih. Wah, sugih banget tapi dia keilmuannya masih kalah sama Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ada juga sahabat yang miskin banget Abu Hurairah, Umar Hurairah duwe nang emperan Abu Hurairah. Kuwi hadise 5.000 lebih we hadise. Kita enggak hafal siji we ora hafal. Apale ana tafatul iman. Abu Hurairah ge 5.000 lebih dia cerita Nabi gini. Tidurnya di emper masjid. Gitu. Kita ada yang hafal. Jadi kita ke depan kita jumlah kita dai kita di sini misalkan ada 15 orang. Ke depan sudah bertambah dai kita. Yang keempat, meningkatkan fungsi masjid. Jadi ini PR kita ini. Jadi sekarang ini saya mendengarnya bahagia betul karena di daerah saya lahir itu ada program pengembangan ranting lewat basis masjid. Nah itu kan jarang orang berbasisnya kan basis kampung, basis apa ini basis masjid. Nanti ranting masjid nanti, ya. Jadi syarat jadi ranting wong 5 cukup. Kenapa 5 cukup? Nek siji mati, sing gotong eneng wong 4 ya. Oke. Yang masjid kan orang mungkin wong 4 kah masjid itu kan seenggaknya ada satu baris. Nah itu udah layak ranting. Nanti di sini namanya ranting Al Jihad Purwodadi, ranting Al Huda Purwodadi, ranting itu. Itu bagus itu. Jadi satu jamaah masjid punya aktivitas. Jadi masjid itu dijadikan tempat pembinaan umat. Ya. Di Darussalam, mana? Yang tempatnya Ustaz Sumin? Masjid apa itu? Al Azhar itu satu ranting di situ. Walaupun di situ mungkin yang bisa baca kitab gundul nggak masalah. Nanti kita bantu, ya. Di Qalbul Maram, gitu. Imam belajar ngimam, gitu belajar khutbah. Kita kan perlu belajar semua. Karena ada orang yang ilmunya tinggi tapi nggak bisa pidato itu ada. Dulu namanya Ahasan. Ahasan tuh ahli debat, ahli diskusi, ahli ilmu agama. Dia bikin tafsir, dia bikin buku. Tapi nek ngomong ora iso. Itu Ahmad Hasan namanya. Gitu. Aneh juga sing pinter ngomong. Pelah sing liyane diomong goblok ya aneh iki. Tapi gawe buku ora iso iki. Aneh iki. Iya kan anak kan? Gawe buku ora iso deh, tapi kabeh ora sing pinter digoblokna kabeh lho. Anak gitu. Nah ini masjid ini dijadikan tempat untuk pembinaan umat. Gitu. Nanti insya Allah nanti masjid-masjid itulah dari masjid itu kita berangkat. Rasulullah berjuang itu kan dari masjid, ya enggak? Rasulullah itu rumahnya di emper masjid. Berangkat dari situ. Masjid Al-Falah gaungnya luar biasa. Masjid Al-Ikhlas itu luar biasa. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu kita ajak ke masjid itu. Insya Allah nanti anget gitu, masjid kita itu. Betai gitu loh. Tapi mampir masjid Al-Jihad, jangan rame gitu. Maghrib, Isya gitu bocah. Walaupun bocahnya pelayanan nih gue. Itu jangan dimarah. Men ora apa-apa, banyak bocah nek bapake mlayonan lah aneh. Nek bocah nang masjid buat bayane ya kan ada masjid begitu. Bocah aja nang masjid berisik kowe. Gitu kan kalau yang enggak paham. Namanya anak begitu. Wong Rasulullah aja salat cucunya aja itu kan biasa. Itu malah begitu. Jangan sampai nanti ada kesan, kok orang masjid
Aku wedi karo sapa? Karo Kiai Selamat ngapa? Di sebelang sandal. Gitu. Gitu. Jadi masjid itu ramai terus gitu, terang gitu. Nyenengilah itu. Zaman aku cilik mbiyen dulu itu masjid itu sebagai tempat idola. Biasa gerdu ora eneng ya, gerdu ora eneng. Terus dolan bengi kuwi turun masjid. Cuman biyen maghrib ya isya sampai subuhnya itu di masjid. Nah, kita coba kita hidupkan di tempat kita gitu. Di Al-Ikhlas, di Weluna ya. Nanti Pak Ustadz Yunus itu anaknya yang bujang-bujang bawa semua gitu. Ke masjid. Rame tuh. Walaupun masjid itu pada ngobrol apa-apa. Nanti dibuatkan program yang kira-kira anak itu bisa seneng kegiatan apa. Bocahku seneng bulu tangkis. Aduh bulu tangkis belah desa Sendangayu. Gue lapangan TPA pinggir masjid gelap gue Orang kadang karo senar apa karo kolor tampil lali apa. Yang penting seneng bocah iki di sekitar masjid itu. Nah, kalau anak udah senang ke masjid kan kita nggak khawatir. Tapi nek bocah semelayu nang tempat game, F-F-an kan tadi masalah gue. Mamake mencak-mencak. Ngeliat bapake ora eneng, orang nanti bapake ora anake bagaimana? Ada banget. Gitu. Jadi kalau di masjid itu gitu. Kayak Wiluna di Al-Ikhlas itu kan ada halaman-halaman yang ini. Itu bisa untuk anak-anak bisa mainan di situ. Nek bisa seneng bulu tangkis di tukang raket, orang raket-raketan apa. Senang ke masjid. Jadi masjid itu menjadi tempat anak itu bermain di situ, senang. Kayak senang pokoknya dibuat orang tuh senang ke masjid. Program kita. Jangan sampai masjid itu kayak kuburan. Di daerah Hadoyang Ratu itu, waduh, saya itu sampai mau sholat bingung. Masjidnya itu dikunci. Harus sholat nang ndi? Dikunci masjidnya. Lah bukanya kapan naik Jumatan tok. Nah itu yang kita nggak mengendaki seperti itu. Nah yang terakhir adalah meningkatkan solidaritas sesama muslim. Itu harus meningkat ke depannya. Jadi kita ke depan dari 2025 ini kita dengan siapapun kelompoknya kita harus saling mengisi ya. Jadi kita di Muhammadiyah nggak boleh saling mentahdir lah ya, menganggap yang lain tuh salah atau jelek nggak boleh ya. Karena setiap masing-masing itu mengamalkan sesuatu yang mereka ketahui. Yang penting kita saling mendoakan saja ya. Kalau ada perbedaan dan sebagainya kita harus saling mendoakan. Sehingga kita perlu belajar lagi agama. Sehingga kalau ada orang lain berbeda dengan kita tidak memvonis ya. Itu seperti itu harapan kita. Barangkali ini kajian kita untuk malam hari ini hanya mengingatkan saja yang terkait dengan kegiatan kita, apa yang perlu kita lakukan ke depan ya. Karena itu setelah pengajian kita tutup, kita nanti diskusi dengan para pengurus. Nanti kira-kira masukannya apa, materi ke depannya apa, nanti saya siapkan. Nanti saya bawa laptop, proyektor disiapkan ya. Kalau misalkan kita perlu kajian kitab, nanti saya modali dulu, saya belikan kitabnya. Kalau mau diambil satu masjid satu kitab, nanti kita bareng-bareng membahas gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.